beberapa hal yang membantu itu memang yang pertama itu menampung ide. Jadi bisa aja itu idenya satu, ada beberapa ide yang bisa digabung jadi satu dan membuatnya menjadi lebih menarik gitu ya. Jadi jangan pernah langsung merasa idenya tuh kayak buruk. Terus tantangan lainnya itu memang kalau misalnya writer's block itu kita merasa malu gitu ya, atau mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, Sheila sama Rima ya. Baik, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah ya, termasuk juga saat ini teman-teman atau nanti yang saat ini bergabung di Zoom, jika ada masalah selama mengikuti acara Belajar dari Bintang, bisa meluncur ke KBM App Official di YouTube ya, barangkali lebih lancar di sana. Tapi mudah-mudahan ya, acara kencan kita malam ini, Belajar dari Bintang, persembahan dari aplikasi KBM berjalan lancar. Dan buat teman-teman yang belum atau masih kurang familiar, KBM dari tadi disebutin terus, apaan sih? KBM ini adalah aplikasi kepenulisan. Di sana kamu bisa membaca sepuas-puasnya, termasuk novel-novel terbaru Asma Nadia ada di sana loh. Ada Assalamualaikum Beijing 2, ada Surga yang Tak Dirindukan 3, yang buku cetaknya belum ada, tapi sudah bisa teman-teman baca sampai selesai di aplikasi KBM. Dan tamu kita malam ini adalah, kalau biasanya udah senior ya, saya nggak akan bilang secara usia, tapi ya biasanya mungkin lebih dewasa. Malam ini kita akan kedatangan yang lebih mantan penulis cilik yang jadi novelis remaja, dan kemudian lewat tulisan-tulisannya dengan kemampuan tulisannya bisa menjadi pembicara. Dan skalanya bukan hanya di tanah air ya, pernah diundang TED Talk juga ya, kemudian pernah diundang ke Oxford, pernah diundang ke jadi pembicara di Swiss, pernah jadi pembicara di Jepang, pernah jadi pembicara di Paris ya. Jadi keren banget prestasinya meskipun usianya masih muda ya. Kita sambut. Assalamualaikum Putri Salsa. Waalaikumsalam, halo semuanya. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Salsa nih saat ini? Ya, jadi sekarang itu sih aku memang masih menulis ya, masih menulis buku fiksi berikutnya, tapi memang kesibukanku sekarang adalah bekerja di Justice Without Borders, organisasi LSM regional gitu yang bekerja di 4 negara, dan memang saat ini aku menjadi kepala kantor di sana. Ya, sebelumnya nih Salsa kan termasuk penulis fiksi ya, penulis KKPK ya, seri dulu, zaman dulu tuh ada, kayaknya sampai sekarang masih ada ya, kecil-kecil punya karya, ada penulis cilik punya karya, dan kamu tuh termasuk yang bestseller dulu itu gitu ya. Pertama kali menulis tuh umur berapa sih menyelesaikan buku pertama? Pertama kali itu sebenarnya kelas 1 SD, tapi terbit waktu aku kelas 2. Oke, dan waktu itu diterbitkan oleh penerbit? Dari Mizan waktu itu ada program namanya Kecil-Kecil Punya Karya. Terus bukunya itu waktu itu kendalanya apa sih? Kenapa sih pengen jadi penulis? Kan yang lain biasanya pengen jadi dokter gitu ya, kemudian pengen jadi insinyur gitu. Kamu kelas 1 SD sudah pengen jadi penulis tuh gara-garanya apa? Jadi sebenarnya itu di awal-awal sih belum ada bayangan ya ingin menjadi penulis dan sampai jangka waktu yang berapa lama. Tapi aku memang tumbuh di dalam lingkungan yang sangat membudayakan baca. Jadi dari kecil memang sudah dibiasakan untuk membaca. Aku ingat dulu mungkin umur 4 kali atau 5 tahun itu aku udah menyelesaikan buku Harry Potter gitu. Jadi memang dari kecil itu memang sudah diberikan yang suka membaca, dan emang sebenarnya jujur pembaca yang agak berisik sih, karena dulu inget banget apa-apa semua dibaca. Jadi pas lagi naik kendaraan itu pasti aku baca semua poster-poster yang ada gitu ya, dan dibaca kencang-kencang gitu. Untung orang tuanya juga sabar. Jadi itu sih awalnya awalnya dari suka membaca, dan memang
saat aku melihat, jadi waktu aku kecil itu pertama kali ada rangkaian pertama, angkatan pertama kecil-kecil punya karya ya. Dan di situ waktu itu ada 2 orang gitu ya, Sri sama Abdurrahman Faiz, dan di situ aku merasa kan secara umur mirip. Aku nggak ngerti sebenarnya apa yang membuat aku tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan gitu. Aku merasa mereka makan nasi, aku juga makan nasi gitu. Jadi makanya dari situ aku mulai mencoba untuk menulis gitu, dan akhirnya menerbitkan di saat aku kelas 2. Baik, baik, baik ya. Jadi saat ini Ayah Bunda nih hari ini malam ini kita memang agak berbeda ya, pembicara kita lebih muda usia dibandingkan mungkin yang termuda ya, salah satu yang termuda. Tapi buat Ayah Bunda saat ini mungkin kalau Ananda lagi ada Ananda yang remaja atau yang anak-anak ya yang tertarik membaca dan selama ini barangkali sebetulnya juga punya potensi menulis, boleh nih ya digandeng nih biar mendekat dan mudah-mudahan dapat aura dan semangatnya Kak Putri Salsa. Kemudian ketika pengen jadi penulis dan setelah buku pertama, susah nggak sih sebetulnya nulis buku nih kalau buat anak-anak gitu? Sebenarnya mungkin yang menantang itu sebenarnya menemukan alasan untuk menulisnya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat penulis-penulis gitu, terutama yang sudah dewasa, biasanya kan mereka menulis ada motivasi dan a greater purpose gitu. Mungkin ya yang paling utama mereka emang ingin mencari mata pencaharian, tapi mungkin dari mereka juga ada yang ingin membuat perubahan gitu ya, untuk menginspirasi atau untuk mewakili suara-suara yang tidak terdengar. Sedangkan saat kita anak kecil itu kita masih mengandang semuanya itu permainan gitu. Jadi kayak iseng-iseng berhadiah. Jadi mungkin yang menantang itu it's less about bagaimana anaknya itu termotivasi, tapi juga sebenarnya bagaimana orang tua dan lingkungan ya di sana itu mendukung cara kita agar akhirnya mau menulis lagi gitu. Baik, baik, baik. Terus sebetulnya apa sih yang dilakukan orang tuanya Putri Salsa sehingga kamu suka baca gitu, kemudian akhirnya suka menulis gitu? Memang pada akhirnya itu berbeda dengan mungkin cara-cara lain ya. Memang dari awal orang tuaku itu membuat menulis itu membaca itu menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Itu menjadi kegiatan yang asik gitu, bukan kewajiban. Saat kita melihat buku itu bukan yang kayak aduh belajar dan lain-lain, tapi itu sebagai cara kita untuk mendapatkan informasi baru gitu, dan itu merupakan menjadi hiburan gitu. Terutama di zaman yang dulu kompetisi utamanya tuh mungkin televisi ya gitu, televisi, kartun dan lain-lain. Bagaimanapun buku itu menjadi suatu hal yang lebih menarik gitu, karena di saat buku kita itu baca buku gitu, misalnya di Harry Potter ya, itu kita itu benar-benar full semua dengan imajinasi kita. Kalau misalnya kita udah nonton film Harry Potter, kita udah tahu oke, Daniel Radcliffe tuh Harry Potter, Hermione tuh Emma Watson. Tapi kalau pas aku pertama baca Harry Potter sih, aku kebayangin aku yang jadi Harry Potternya kayak gitu. Jadi itu memang memancing imajinasi lagi sih. Dan ketika itu digeser ke menulis, itu menjadi lebih gila lagi. Di saat membaca, kita itu masih berimajinasi, tapi itu kita mengikuti dunia seseorang, kita mengikuti pemikiran seseorang yang mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Mungkin gak jarang gitu ya. Di sini kita baca cerita, tiba-tiba ini kenapa yang orang yang paling kita suka tiba-tiba malah dibikin meninggal. Orang yang jahat banget yang kita udah kesel, itu di situ malah dibikin umurnya paling panjang dibanding yang lain. Nah, tapi ketika kita menulis, kita itu bisa membuat dunia kita sendiri. Kita bisa menginterpretasikan dan kita bisa mencurahkan semua yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita kayak gitu. Jadi itu sih yang buat menulis itu menjadi menyenangkan. Baik, rekan-rekan yang saat ini mengikuti acara Belajar dari Bintang malam ini, persembahan aplikasi KBM bersama Putri Salsa. Jadi yang saya akan gali nih, yang pertama nih tadi kita gali masalah kenapa sih pengen jadi penulis, gimana caranya jadi penulis cilik gitu ya. Dan mungkin nanti kita akan minta juga tips-tips nih buat dari Salsa untuk adik-adik kita nih yang masih kecil-kecil kalau mereka pengen jadi penulis ya. Tapi setelah itu saya akan juga kepo nih ya dengan bagaimana sih, karena Salsa ini termasuk yang merasa bahwa kemampuan menulis atau keterampilan menulis banyak menolong untuk meraih impian. Betul ya Salsa ya? Iya benar banget. Oke, tapi sebelum itu ya termasuk nanti yang suka teman-teman yang pengen oh iya nih kalau mau bikin makalah penelitian apa segala macam ya, karena Salsa ini sudah menembuskan cukup banyak ya dan diundang jadi pembicara di berbagai negara ya dalam ajang yang sangat prestisius ya, skalanya internasional ya, kita akan bahas juga nanti itu. Tapi sebelum itu, oke Salsa, jadi apa yang harus dilakukan orang tua kalau anaknya tiba-tiba bilang ayah bunda aku pengen jadi penulis? Menurutku sih yang pertama itu
tentu difasilitasi gitu ya. Pertama, membaca itu penting karena membaca itu memang memperkaya imajinasi kita dan informasi kita. Jadi aku benar-benar percaya bahwa dengan lebih banyak membaca kita akan menjadi penulis yang lebih baik. Itu satu. Terus yang kedua itu sebenarnya ya kita harus membuat ruangan yang suportif. Itu berarti ya ketika jangan pas anaknya itu mau menulis tiba-tiba kita malah kamu banyak gaya menulis padahal ini nilai matematika kamu aja belum bagus. Jangan kayak gitu. Karena sebenarnya anak-anak itu kan memang potensinya itu berbeda-beda gitu. Dan bahkan saat kita dewasa ini, kita lihat kalau misalnya ya gak mungkin satu orang tuh kayak berhasil, kayak sukses dan bisa di semuanya. Semua orang punya keterampilan dan keterampilan masing-masing. Dan itu yang sebenarnya harus kita dorong untuk gali. Jadi saat mereka masih anak-anak, mereka masih curious gitu ya, masih ingin tahu dan mencoba mengeksplor banyak hal-hal lain gitu, termasuk menulis, itu harus difasilitasi dan harus didukung gitu. Jangan dari awal saat anak itu besar, jangan dari anak itu kecil gitu ya sampai besar, ide sukses dan ide karir orang tua tuh udah set ke satu hal doang gitu. Misalnya enggak, kamu dokter, enggak, kamu tuh orang sukses tuh harus masuk misalnya fakultasnya hukum gitu atau fakultas kedokteran gitu atau harus IPA dan lain-lain. Jangan kayak gitu. Jadi dari awal tuh kita harus fasilitasi juga. Karena memang pada akhirnya menulis itu sendiri, ya memang kalau seperti Asma di sini kan dia bisa jadi sesuatu yang full time. Tapi itu sebenarnya juga bisa sesuatu yang dilakukan beriringan dengan hal-hal lainnya gitu. Dan itu bisa aku rasakan gitu sekarang saat aku masih menulis fiksinya itu masih jalan, tapi sekarang aku tetap ada full time job yang lain gitu, memanage national level office gitu dan membantu proyek pengembangan kapasitas, bantu pekerja migran Indonesia, dan itu semua masih bisa dikerjakan dengan paralel kayak gitu sih. Baik. Jadi orang tua nggak boleh shutting down ya keinginan anak ya, dan harus memfasilitasi. Dan Salsa benar ya bahwa kita melihat Indonesia ya, kalau di Indonesia kita punya Taufik Ismail yang dokter hewan tapi juga penyair gitu ya. Kita punya Helvitiana Rosa yang dosen gitu ya, tapi juga penyair juga dan penulis novel ya, cerpen-cerpen dan novelnya banyak diterbitkan. Atau kita melihat misalnya Mirawe, dokter gitu ya, tapi penulis juga gitu. Jadi kenapa enggak juga gitu ya, satu profesi sebagai penulis ini bisa digandeng dengan profesi-profesi yang lain. Oke, Salsa, sebelum itu, nah sekarang ini kan kesibukannya selain kamu menulis ya, dan kabarnya baru menyelesaikan novel terbaru itu, tapi dalam bahasa Inggris ya? Iya, jadi kali ini aku mencoba untuk menantang diriku sendiri dan coba untuk menulis lagi, tapi itu semua masih dalam bahasa Inggris gitu. Jadi lagi dalam proses editing juga dan mungkin penerjemahan juga. Baik. Terus sekarang tadi menyinggung profesi saat ini. Jadi kan memang Salsa tidak mentang-mentang maksudnya penulis, kemudian kamu nggak masuk jurusan yang sastra atau apa ya? Kamu malah ngambil kuliah hukum ya? Iya, jadi memang ini menarik sih. Aku benar-benar merasa dapat exposure yang cukup besar gitu ya dalam jenis-jenis penulisan. Jadi dari aku SD sampai aku SMA itu kalau nggak salah udah menerbitkan sekitar 13 buku gitu ya. Itu termasuk antologi dan di itu semua semua itu pure fiksi. Kemudian tapi kan aku tetap jalan gitu dengan studiku gitu dan akhirnya masuk Fakultas Hukum. Nah di Fakultas Hukum itu aku ingat banget aku mencoba untuk masuk suatu organisasi gitu ya, BEM, dan di situ walaupun aku masuk tapi salah satu masukan dari senior aku adalah ini masih terlalu menyastra gitu, belum cukup akademis gitu. Dan dari situ aku benar-benar kebayang banget sih kayak kayak aku ada perspektifnya gitu ya, aku ada suaranya dan aku ada isu yang aku pedulikan, tapi aku belum bisa menyampaikan itu dengan cara yang diterima gitu di kalangan ya teman-teman Fakultas Hukum gitu saat itu gitu. Mungkin tuh lebih umum gitu ya, masih memakai kacamata yang lebih awam. Jadi akhirnya saat kuliah aku akhirnya semacam banting setir gitu ya, dan akhirnya terjun di dunia penelitian gitu, dan aku akhirnya terlibat di dunia penelitian itu sampai cukup lama gitu. Jadi selama di Fakultas Hukum gitu ya, dan kemudian di tahun-tahun terakhir aku kuliah gitu ya sebelum lulus itu akhirnya aku juga sampai masuk ke penelitian-penelitiannya. Akhirnya aku coba berani dan kumpulkan gitu di konferensi-konferensi gitu, bukan hanya yang ada di Indonesia tapi aku juga coba gitu di luar negeri gitu. Dan akhirnya di tahun 2018 itu proposal skripsiku sebenarnya itu diterima untuk dipresentasikan di
Universitas Leiden waktu itu. Dan ternyata pas aku lihat ini yang lain profesor-profesor semua, yang lain seenggaknya S2, terus aku kayak deg-degan gitu, kayak aduh baru 2 bulan dapat sarjana hukum, yang lainnya semuanya udah jauh lebih senior dari aku kayak gitu. Baik. Jadi kalau menurut Salsa sendiri, apa sih bedanya nih ketika kamu selain tadi ya, misalnya, ini kalau penelitian ini nggak boleh terlalu nyastra gitu ya. Apa yang harus dilakukan seorang penulis sih ketika dia kalau pengen nulis novel tuh yang penting apa gitu, atau nulis cerita anak yang penting apa gitu. Terus kalau kamu menulis penelitian tuh yang pentingnya apa yang harus diperhatiin? Oke, jadi emang beda banget ya. Kalau misalnya menulis fiksi, aku secara pribadi tuh merasa itu lebih tentang apa pesan yang mau kita sampaikan, apa cerita yang kita sampaikan, dan kebanyakan dari itu gitu ya, tentu dengan bantuan ya observasi dan riset. Tapi sebenarnya itu kayak banyak banget imajinasi yang bisa main dan kontribusi di sana kayak gitu. Nah, sedangkan pas kita masuk ke dunia penelitian gitu ya, atau makalah itu dan pasti teman-teman di sini juga ada yang pernah merasakan itu semua tentang oke, kita punya opini terkait hal tersebut, tapi apakah ada penelitian-penelitian tersebut sebelumnya yang mendukung. Jadi itu kita harus perbanyak sumbernya juga, dan kita harus membangun dari sumber-sumber tersebut gitu, baru pada akhirnya dan habis itu dengan penelitian kita baru kita bisa menemukan findings yang baru di dalam penelitian. Itu sih yang paling berbeda banget gitu. Kalau di saat fiksi aku merasa itu benar-benar lebih independen gitu ya, kayak lebih banyak melihat pada apa yang ada di dalam otakku dan dicurahkan gitu ya, baru itu disesuaikan lagi gitu ya dengan banyak referensi dan riset. Kalau misalnya penelitian tuh harus lebih banyak risetnya dulu dan lihat kekosongannya ada di mana. Dan itu aku secara pribadi, karena menurutku penelitian itu jauh lebih bermakna ketika kita benar-benar melihat di lapangan itu seperti apa gitu ya. Jadi aku selalu imbangi hasil-hasil riset yang ada gitu secara desk based research, itu akan aku imbangkan dengan juga melihat bagaimana realitanya di lapangan. Kalau misalnya kita penelitiannya terkait penggusuran, bagaimana sih, apa sih yang dirasakan oleh korban penggusuran gitu. Karena menurut aku itu data-data yang seringkali diabaikan, tapi itu sebenarnya sangat penting gitu. Karena jangan sampai penelitian kita merasa gitu ya dalam kondisi kita gitu sebagai peneliti, sebagai pihak tiga, tapi sebenarnya itu tidak mewakili dan tidak memperhitungkan pengalaman orang-orang gitu ya yang ingin yang sebenarnya kita teliti seperti itu. Baik, jadi rekan-rekan yang saat ini mengikuti acara Belajar dari Bintang, baik melalui Zoom meeting ya, maupun melalui YouTube channel KBMF Official, jangan lupa subscribe ya. Saat ini kita bersama Putri Salsa, dan Salsa ini penulis cilik yang punya buku pertama umur 7 tahun, menyelesaikan naskah pertamanya umur 7 tahun ya, bayangkan ya. Saya masih ngapain ya waktu itu. Kemudian umur 8 tahun bukunya diterbitkan oleh penerbit Mizan, dan ketika SMP kelas 1 atau kelas 2 itu sudah punya 13 buku, yang 13 bukunya itu pokoknya dari royalti itu kalau nggak salah pernah menerima 12 juta per 3 bulan ya, which is itu gaji kayaknya salarinya fresh graduate ya. Apa sih yang dirasakan anak kecil nih? Berasa nggak sih punya uang gitu waktu itu? Bahagia nggak sih, atau uangnya diapain gitu, atau gimana? Ya, seneng sih pasti iya. Cuma memang dalam kondisi itu kan memang belum terlalu mengerti kayak value of money. Jadi mungkin di saat itu aku belum kebayang tuh sebenarnya dengan uang sebesar itu bisa ngapa-ngapain aja gitu. Cuma akhirnya uangnya tentu seneng sih bisa lebih empowered ya financially, dan pada akhirnya jadi kalau ada suatu musibah atau apa, kita benar-benar bisa menyumbang dengan uang kita sendiri. Atau kalau kita pengen beli sesuatu atau kita pengen jalan-jalan atau apa, itu bisa pakai uang sendiri, itu enaknya di situ sih. Baik ya, kecil-kecil jadi penulis, terus sekarang sudah remaja, dan yang terakhir sebetulnya buku ke-14 ya, bukan buku ke-13 ya. Buku ke-14-nya itu diterbitkan oleh Republika ya, baru-baru ini, Fallen for You. Saya kebetulan tidak memegang bukunya ya, harusnya ada ya. Fallen for You, itu diterbitkan Republika. Uniknya, saya juga penasaran nih, uniknya buku ini ditulis Salsa ketika usia 13 tahun, ya kalau tidak salah, atau 15 tahun ya, 15 tahun, kelas 3 SMP, dan kemudian diselesaikan pas menjelang lulus sarjana hukum, betulkah? Oke, kenapa benar. Selama itu? Nih, Fallen for You yang diterbitkan Republika. Iya, karena sebenarnya mungkin itu kayaknya pertama kali ya aku mencoba membuat cerita cinta gitu ya. Jadi walaupun aku memang suka menantang diriku sendiri, tapi kayaknya aku belum sampai di zona yang kayak terlalu nyaman dan yakin gitu. Jadi pada akhirnya
pada akhirnya kayak itu banyak procrastinating gitu sayangnya. Tapi di satu sisi gitu ya itu sangat disayangkan gitu jangka waktu yang begitu besar gitu, kayak lebih dari 5 tahun. Tapi di sisi lainnya aku sebenarnya bersyukur sih bahwa akhirnya buku itu terbit ketika aku sudah lebih dewasa, karena banyak banget akhirnya keputusan kreatif yang aku rubah gitu. Ide cinta aku dulu itu akhirnya aku sesuaikan gitu dengan apa yang sudah aku pelajari gitu sekarang gitu. Dan ya ide-idenya jadi banyak yang dirubah gitu, dan di situ juga aku coba sisipkan pesan-pesan yang penting gitu dalam bentuk yang lebih mudah diterima gitu. Iya, baik. Sebelum kita masuk ke tanya jawab ya, by the way, jadi bermanfaat ternyata ya. Ada hikmahnya buku Fallen for You ini ditulis ketika SMP kelas 3 dan diselesaikan. Jadi visi sarjana hukumnya masuk ya ke sini ya. Tapi tetap dengan bahasa anak-anak, tetap dengan bahasa remaja. Iya. Jadi memang ya mungkin aku bisa kasih satu contoh kali ya. Jadi mungkin kan saat dulu kecil gitu ya, bahkan kalau misalnya kita lihat dari ya sinetron dan lain-lain gitu, misalnya ide cinta tuh kan tidak selamanya selalu kayak menunjukkan hubungan yang sehat gitu. Misalnya dulu kalau mungkin di sini ada yang ngalamin juga, ketika dulu ada anak laki-laki yang kayak ngisengin gitu, yang ngejorokin gitu. Kayak dulu tuh kadang-kadang tuh ada tuh yang selalu bilang, ya dia tuh jahat kayak gitu karena dia tuh suka sama kamu. Dan aku merasa hal-hal dan pesan-pesan yang seperti itu tuh kebawa gitu loh sampai kita SMP, sampai kita SMA. Di saat ada yang ngejek kita, ngatain kita, atau malah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Kadang-kadang itu malah diterjemahkan sebagai sesuatu yang itu sebenarnya suatu gestur yang romantis gitu. Padahal kenapa harus seperti itu? Karena padahal dengan kita menerima konsep-konsep kayak gitu, kenapa itu membuat kita menjadi menolerir hubungan-hubungan gitu ya, dan pasangan-pasangan yang sebenarnya tidak baik gitu pada kita gitu. Dan itu salah satu hal yang akhirnya aku coba geser gitu. Kenapa kita harus mentolerir perilaku yang seperti ini? Kenapa kita tidak bisa memberikan contoh-contoh yang lebih baik gitu? Hubungan yang tentu dalam setiap hubungan itu ada konflik, tapi penyelesaian yang lebih dewasa gitu, yang lebih komunikatif, dan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak merendahkan seperti itu. Baik ya, Salsa kayaknya juga nih sebelum kita ke tanya jawab ya, Rima boleh mulai dicek-cek juga ya di YouTube jika ada 1-2 pertanyaan ya. Selain yang di ruang chat ya, teman-teman boleh mulai raise hand ya, yang ayah bunda juga boleh lebih bertanya detail misalnya terkait gimana orang tuanya Salsa, pura-puranya kita nggak tahu siapa gitu ya orang tuanya Salsa, menanamkan kecintaan membaca ya, dan kemudian bagaimana mengembangkan ke dunia tulis menulis dan sebagainya, atau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Tapi Salsa juga sudah menyiapkan sedikit ya pengalaman ya berupa PowerPoint yang ingin dibagi ke kita. Silakan Salsa. Oke, tunggu sebentar ya. Ini sebenarnya kayak satu materi penuh tapi kita sedikit aja. Gimana ya? Baik ya, Sheila bisa mulai dicek ya. Yang raise hands, yang mau bertanya silakan raise hands ya. Dan mungkin pertanyaannya sebagian juga bisa di-share di ruang percakapan kita, sehingga nanti kita bisa bahas ya, kita bisa bahas-bahas sama-sama, atau kita bisa pilih di antara yang tanya. Oke, ya silakan Salsa. Oke, jadi di sini mungkin aku mau sharing dari pengalamanku ya, dan bagaimana peran membaca dan menulis itu membantuku dalam aktualisasi diri dan mengukir mimpi. Jadi ya pertama-tama sedikit tentang aku. Jadi memang aku harus tetap mengakui privilege aku gitu yang aku dapatkan. Aku tumbuh di keluarga yang suportif gitu ya, dan lingkungan yang ramah membaca, dan menurut aku itu tetap memudahkan aku untuk mencapai apa yang aku capai sekarang gitu, dan apresiasi terhadap orang tuaku harus tetap aku sampaikan. Oke, jadi pertama kali aku menerbitkan buku itu memang saat kelas 2 SD, dan kemudian aku sudah S1 di Fakultas Hukum UI di tahun 2018. Jadi ada latar belakang hukumnya juga. Terus sampai saat ini aku sudah menerbitkan lebih dari 13 buku, dan karya terbaruku itu Fallen for You itu terbit di tahun 2020 yang lalu. Saat ini aku bekerja sebagai kepala kantor di Justice Without Borders Indonesia, dan aku juga sebenarnya salah satu co-founder dari Hope House UI dan Dewan Pembina dari Hope House Network. Hope House ini merupakan komunitas gitu ya, pengada layanan
korban kekerasan seksual di kampus yang kami ciptakan gitu untuk memenuhi ketimpangan dari korban kekerasan seksual kepada akses keadilan itu sendiri. Oke, jadi sampai saat ini tuh aku juga merupakan seorang jilbab traveler. Aku sudah travel ke 23 negara. Dan memang dari 23 negara itu, 8 negaranya itu memang fully funded ya. Salah satunya tuh ada Paris, Jepang gitu ya, dan Swiss gitu. Ini ada beberapa pengalamanku aja gitu ya. Karena tadi aku sudah sempat sharing ya soal pergeseran aku dari yang awalnya itu dari menulis fiksi sampai menulis penelitian dan pada akhirnya itu sampai bisa menjadi pembicara gitu. Dan memang mungkin ini satu yang pengen aku highlight ya, bagaimana pada akhirnya saat aku memutuskan untuk belajar meneliti dengan baik gitu ya, dan aku lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang terdampak gitu, affected groups, minorities, dan itu akhirnya memotivasi aku untuk akhirnya juga bergerak gitu di dalam isu-isu sosial itu. Dan itu sebenarnya menjelaskan kenapa pada akhirnya aku membuat Hope House gitu ya, untuk membantu korban-korban kekerasan seksual, dan kenapa sekarang aku berkecimpung di dunia NGO untuk membantu teman-teman pekerja migran juga. Dan dari semua presentasi aku itu juga merupakan salah satu bagian dari cara aku berkontribusi di isu sosialnya. Jadi tidak hanya sebatas kayak volunteering dengan waktuku dan bekerja di situ, tapi aku juga ingin meningkatkan kesadaran dari masyarakat gitu terhadap isu-isu yang memang aku pedulikan. Makanya itu kenapa aku senang banget kalau jadi pembicara, karena aku itu jadi kesempatan aku untuk sharing juga. Oke, mungkin itu sih sekilas soal pengalamanku. Baik ya. Terima kasih Putri Salsa ya. Saya kira setiap orang tua bisa dan memang sudah merupakan tugas orang tua untuk mensupport, untuk mengawal mimpi anandanya gitu. Tapi pada akhirnya anak-anak kita akan terbang dan punya dunianya sendiri gitu ya. Karena yang saya tahu orang tua Putri Salsa tidak menulis makalah-makalah penelitian ya, dan apalagi sampai yang terakhir ini prestasi-prestasinya ya, dan dengan itu bisa jadi jilbab traveler juga yang sudah ke 23 negara ya, alhamdulillah ya. Baik, saya kira kita bisa masuk ke tanya jawab ya, Sheila, silakan, atau dari YouTube dulu kah atau dari ruang percakapan dulu, Sheila? Dari yang sudah raise hand dulu, boleh Bu? Oke, silakan nanya langsung ya, biar lebih seru dan berasa nih Zoom meetingnya. Oke, untuk pertanyaan pertama yang sudah siap dari Kak Gunawan. Silakan, Kak. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Jadi, saya bertanya, sini kan kalau misalnya kita tulis cerita anak, nah tulis cerita anak itu, dan itu dalam cerita anak itu ada suatu genrenya itu fiksi kan, misalnya kita pakai genre fiksi dalam cerita anak. Nah itu tidak akan berpengaruh kepada pola pikir anak tersebut atau seperti apa, Kak? Ya, terima kasih. Baik, langsung dijawab Putri Salsa. Oke, mau konfirmasi ini jadi berarti masuknya ke genrenya atau kayak lebih kayak pesan yang ingin disampaikan ke anaknya ya? Ya, mungkin mereka bisa ini menganggap itu yang dalam cerita fiksi ini itu nyata, Kak, begitu. Itu bagaimana apakah ya, tidak anak-anaknya ya? Iya benar, iya. Iya. Iya, jadi menurutku sih memang tidak ada yang salah ya dengan tulisan-tulisan yang fiksi gitu, dan kalau misalnya sasarannya memang ke anak-anak, karena sebenarnya itu yang membangun dan memancing imajinasi mereka gitu. Jadi menurut aku akan ngambil perspektif yang ke arah sana. Kalau misalnya kita lihat apalagi ya di dunia nyata ini gitu ya, sayangnya itu kan sampai sekarang masih banyak sekali kayak hal-hal buruk yang bisa didapatkan anak-anak gitu ya, yang bahkan nyata gitu, baik itu yang dari berita atau dari media sosial dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya apakah tulisannya itu fiksi atau tidak, itu tidak akan terlalu bermasalah gitu. Tapi yang paling penting itu sebenarnya lebih ke apa pesan yang ingin disampaikan dan bagaimana pesannya itu dapat tetap sampai walaupun itu skenarionya fiksi gitu. Baik, silakan pertanyaan kedua. Siapa nih yang akan bertanya nih? Untuk pertanyaan kedua ada dari Kak Renti. Silakan, Kak.
Sudah siapkah yang ingin bertanya? Terima kasih kesempatannya. Okay. Assalamualaikum, Salsa, Bunda Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bergabung untuk kegiatan hari ini. Ini udah untuk kesekian kalinya saya ikut, tapi dan sudah belajar juga untuk menulis dan sudah hampir 30 bab. Namun masih belum berani untuk mempublish gitu. Tapi dengan dengar dari apa yang disampaikan Salsa tadi, jadi lebih semangat lagi gitu untuk terus belajar dan melanjutkan tulisannya gitu. Nah, yang paling saya ini tadi ya mengenai Salsa yang sudah bisa menulis dari umur 7 tahun. Nah, apa sih bagaimana sih peran dari orang tuanya gitu, selain memang orang tuanya sebagai penulis ya, apa aja sih yang yang didapatkan Salsa dari orang tuanya biar sehingga Salsa bisa seperti sekarang ini gitu, biar mana tahu bisa dicontoh untuk kebetulan saya juga seorang ibu yang punya anak baru 3 tahun gitu, mana tahu bisa dibentuk jadi penulis dari sekarang begitu. Itu aja, terima kasih. Ya, silakan Salsa. Jadi apa yang dilakukan orang tuanya Salsa? Iya, terima kasih ya atas terima kasih atas pertanyaannya ya, dan seneng banget sih kalau jadi semakin semangat. Itu 30 bab udah keren banget gitu. Ya, jadi mungkin tadi yang pertama itu sebenarnya semangat apa sih memicu untuk semangat membacanya gitu, dan semangat membaca dan juga ketika menulis itu juga maksudnya terlepas dari opini-opini yang memang untuk kayak masukan untuk tulisannya itu memang kita ada di dalam keluarga yang sangat suportif gitu. Jadi nggak ada tuh kayak dibaca terus kayak aduh jelek banget gitu, kayak udahlah kamu mendingan belajar aja yang benar gitu, nggak ada kayak gitu. Dan menurut aku itu sebenarnya afirmasi yang memang dibutuhkan setiap anak sih, karena pada dasarnya itu kan bakat itu cuma paling berapa, maksimal 10% lah gitu, membantu kita untuk mencapai apa yang diinginkan gitu. Tapi persentase terbesarnya itu pasti di kerja keras gitu. Jadi daripada kita dari awal sudah menjatuhkan, itu tentu akan lebih baik jika itu benar-benar didorong gitu. Dan ya kamu bisa memperbaiki ini, ya kamu coba kasih kayak misalnya referensi buku lagi gitu ya untuk hal-hal yang memang masih kurang. Jadi hal-hal seperti itu sih menurutku itu juga penting. Tapi sebenarnya yang mau aku highlight di sini, dan ini mungkin nggak maksudnya ini bisa masuk ke penulisan, tapi juga bisa melampaui itu juga. Itu sebenarnya salah satu hal yang benar-benar ditanamkan sih, kepedulian terhadap masyarakat sekitar sih, bahwa ya kita bukan kayak satu-satunya manusia yang ada di sini gitu ya, dan kita harus tetap kayak berbuat baik dan peduli gitu pada sesama, karena sebenarnya yang pada akhirnya bisa membuat aku tetap mengasah bakat menulisnya gitu, atau ya hobi menulisnya gitu, itu sebenarnya karena pada akhirnya aku merasa bahwa dengan menulis sebenarnya ada hal lebih besar yang dapat aku lakukan gitu. Jadi motivasi itu sebenarnya yang benar-benar mendorong gitu, ketika daripada dipuja-puja kayak udah kamu nulisnya bagus gini-gini, udah kamu nulisnya bagus terus aja nulis atau banyak duit, mungkin itu nggak akan membawa aku sejauh bagaimana hati aku tergerak gitu, karena memang ada hal-hal yang ingin aku sampaikan, ada cerita-cerita yang aku ingin curahkan gitu ya, ada isu-isu ya di sana yang mungkin itu bisa didorong gitu dengan tulisanku kayak gitu sih. Iya. By the way, ini sebelum kita masuk, banyak banget yang raise hands ya. Sebelum kita masuk nih, Salsa, sebetulnya bagaimana sih seorang putri Salsa menulis? Ada nggak bedanya ketika kamu menulis dulu ketika kecil dengan kamu menulis sekarang gitu? Sejujurnya gitu ya, enggak. Jadi dari dulu mungkin kalau misalnya kelas balik gitu ya, saat aku pertama nulis bukuku di kelas 1 itu ya mamaku bisa cerita sendiri, itu aku 5 menit nulis, kemudian loncat-loncat, 5 menit nulis, terus ntar aku nyubitin adekku, atau aku nonton, atau aku apa. Masih di pangku katanya ya, waktu nulis buku pertama ya? Iya, dan itu tuh benar-benar multitasking parah, dan sampai sekarang sayangnya gitu, aku berharap sebenarnya aku bisa jadi penulis yang fokus, serius, nggak ada distraksi, tapi sayangnya sampai 4 jam sekarang gitu ya, 4 jam nulis aja gitu ya. Jadi 1 jam nulis,
Terus atau enggak mungkin nulisnya jalan gitu ya, bisa jam-jam nulis tapi sambil nyetel lagu, sambil nyanyi-nyanyi. Jadi mungkin orang kalau misalnya sebelah aku malah kesel gitu. Jadi tapi kan memang cara orang berbeda-beda ya gitu, dan ya selama pekerjaannya itu selesai jadi nggak apa-apa deh. Baik, jadi justru sama aja ya, cuma bedanya udah nggak dipangku ya, sama dengan waktu kecil ya. Baik ya, oke, silakan Sheila, mau Sheila atau Rima nih, atau masih Sheila? Oke, ini masih banyak soalnya kita yang raise hands ya. Iya, dari raise hand dulu kali ya, Bun. Nah, boleh silakan. Untuk selanjutnya ada dari Kak Putri Abah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Caca mau bertanya, kan kebiasaan bagi orang desa itu serba ketinggalan dan apa ya, keinginannya itu nggak pernah optimis. Cuma kalau anak desa itu hanya melihat ya apa yang terjadi, jarang ada orang apa ya di desanya itu jarang ada dia tokoh baik yang perlu dicontoh, jarang ada seperti itu. Baik. Jadi apakah anak desa itu yang beda dengan lingkungannya Kak Caca itu dari keluarga penulis dan serba ada ya? Apakah bisa untuk ketika remaja ini kan berangkat dari kekosongan, si anak desa ini bisa nggak nantinya itu bisa nggak jadi penulis dengan keinginannya yang sederhana dan penuh keterbatasan seperti itu? Baik, iya, Salsa silakan langsung dijawab nih untuk memberikan optimisme kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini mungkin jauh dari fasilitas ya, kemudian merasa tidak punya orang tua penulis. Tapi by the way, setahu saya lebih banyak penulis kecil-kecil punya karya dulu yang orang tuanya nggak penulis loh. Bahkan yang termuda namanya Aini itu usia 5 tahun dia punya buku ya, salah saya. Itu orang tuanya dua-duanya tidak penulis, bahkan ibunya baru menulis setelah Aini punya beberapa buku gitu. Jadi mudah-mudahan tetap semangat ya, yang merasa aku nggak punya orang tua penulis ya, insya Allah nggak masalah. Oke, silakan Salsa. Ya, jadi sebenarnya ya makanya di awal juga aku kan mengakui bahwa memang ada aspek-aspek di dalam kehidupanku yang memang itu sangat membantu aku untuk berkembang gitu ya, dan bisa mengeksplor ketertarikan aku di dunia penulisan. Tapi aku memang mengakui bahwa memang masih ada tidak semua orang seberuntung aku gitu. Makanya aku berharap ada yang dapat dipelajari gitu ya dari sesi kali ini dan juga sesi-sesi yang berikutnya gitu. Jadinya karena menurutku sekarang itu terutama karena pandemi mungkin ya, akses terhadap pengetahuan itu jauh lebih mudah dibanding sebelumnya gitu. Jadi misalnya dulu seminar-seminar tuh atau workshop-workshop penulisan itu semua tuh pasti adanya di kota-kota besar aja gitu ya. Terus kemudian buku itu definisinya tuh ya dia harus yang dicetak. Tapi sekarang kayak misalnya kita lihat di KBM ini kan ada sesi-sesi yang rutin gitu untuk belajar dari bintang ya, belajar dari bintang seperti ini. Terus kemudian juga ada sesi-sesi ya, juga ada kesempatan-kesempatan untuk menulis kayak misalnya diupload di KBM app dan lain-lain. Dan menurut aku itu sebenarnya merupakan langkah-langkah yang dulu tuh lebih tidak dulu tuh sebenarnya jauh lebih sulit gitu. Tapi sekarang sebenarnya sudah banyak hal-hal lain yang bisa diakses gitu. Jadi aku harap ya tetap semangat, jangan berkecil hati karena kita sebenarnya butuh banget sih lebih banyak karya-karya gitu, terutama dari teman-teman yang memang selama ini mungkin merasa belum terlalu direpresentasikan gitu. Jadi dan itu sebenarnya bisa jadi semangat tersendiri untuk semakin lebih banyak berkarya dan menceritakan kisahnya dan pengalamannya gitu. Baik, saya ambil ini dulu Sheila ya, dari pertanyaan ya di chat ya. Caca dalam menulis sebenarnya lebih ingin mengafirmasi diri untuk menjadi penulis genre apa? Apa tipe atau tipe tulisan yang seperti apa? Terima kasih, Lisa Asmanadians Jogja. Yeay, Asmanadians Jogja bergabung. Silakan. Itu pertanyaan yang cukup sulit sebenarnya. karena saat ini aku melihat tuh kayak oke, aku nulis fiksi, aku menulis penelitian dan lain-lain. Cuma kalau misalnya dianggap mungkin enggak ke genre kali ya, mungkin aku nggak akan fokus ke genre, tapi aku berharap apapun
tulisan yang aku keluarkan gitu, baik itu dari segi penelitian atau itu dari segi fiksi atau mungkin suatu hari aku ingin menulis non fiksi juga. Aku harap itu pada akhirnya akan membuat perubahan gitu yang baik gitu. Aku berharap orang-orang bisa selalu belajar dari apa yang aku baca dan mereka benar-benar mendapatkan sesuatu gitu. Jadi mungkin lebih ke arah kebermanfaatannya sih. Spesifiknya ya aku berharap ya kayak misalnya ya isu-isu kesetaraan, isu-isu sosial gitu ya, kepedulian terhadap sesama gitu. Aku harap itu kayak hal-hal yang akan selalu ada gitu dalam tulisan-tulisanku. Iya ya, Lisa, by the way sebetulnya tulisan Salsa terakhir nih yang belum diterbitkan ya, karena kita juga bingung ya karena itu bahasa Inggris ya Salsa ya, itu genre-nya beda tuh, fantasi ya Salsa. Kenapa tiba-tiba bermain ke sana? Kenapa bermain di fantasi lagi? Karena kayaknya saat ini aku udah sampai di titik dimana aku jadi dulu waktu aku kecil itu kan aku udah rutin gitu mengeluarkan yang fiksi-fiksi gitu ya. Dan di situ aku merasa ketika aku geser ke penelitian, anehnya aku merasa itu sebagai sesuatu yang baru nih, seru, ini hobiku sekarang. Gaya banget ya hobinya. Ini hobiku adalah membaca penelitian dan kemudian mewawancarai orang-orang dan lain-lain kayak gitu. Nah, tapi sekarang aku udah masuk lagi ke titik di mana pekerjaan aku sehari-hari adalah ya menulis realita yang ada gitu, menyusun bahan pelatihan agar teman-teman paralegal bisa membantu pekerja migran gitu ya, menganalisa kasus, hal yang semua realita. Jadi sekarang kembali lagi aku merasa hal yang sekarang bisa memantik kayak jiwa kreativitasnya jadi malah balik lagi ke fantasi lagi gitu. Baik ya, Ayah Bunda silakan kalau yang ingin bertanya. Ya, ini satu nih Kak Caca, ada pertanyaan dari Rizka ya. Kak Salsa nulis buku pertama, nah ini mungkin mewakili pertanyaan yang lain nih, katanya 7 tahun udah punya buku ya, ngetiknya sendiri atau diketik sama orang lain, atau gimana caranya menulis di usia segitu. Jadi mungkin buat Ayah Bunda yang punya anak usia segitu ya, kira-kira bisa ngasih masukan nih. Ya, jadi ketiknya sih sendiri, tapi emang di pangku sih. Jadi dulu dari kecil aku tuh sempat ada game, jadi gamenya tuh emang melatih kayak cara menulis gitu. Jadi bahkan dari gamenya aja aku udah diajarinnya tuh yang game yang benar-benar bermain kata gitu. Jadi akhirnya karena itu aku menulisnya juga akhirnya mengetik sendiri, tapi memang waktu kecil masih di pangku sih. Untung bundanya sabar luar biasa ya. Ya saya kira dulu orang tua yang kalau kita yang biasa yang dewasa menulis itu kan ya kita nulis gitu ya. Saya nggak kebayang bahwa nulis itu ternyata ada gitu, bahwa ternyata anak-anak beda gitu ya. Salah satunya kalau salah satu nulis di pangku ya 5 menit dia muter-muter kursinya, kalau nggak dia cubit adiknya gitu atau main yang lain ntar balik lagi gitu. Jadi bundanya yang harus standby ya. Tapi buku kedua sudah tidak seperti itu ya. Buku kedua udah bundanya ada di mana, dia kirimkan lewat email sudah bisa gitu. Tapi saya kira anak-anak sekarang lebih dini ya interaksi dengan komputer ya, kemudian dengan internet ya. Dan mudah-mudahan nih aplikasi KBMF juga nantinya ada KBMF for Kids ya. Oke, Sheila kita mau ke pertanyaan di ruang percakapan lagi atau yang mau bertanya langsung yang sudah resen silakan. Oke, untuk yang sudah resen ada dari Kak Nike Ardila. Silakan Kak. Oke, silakan. Ini namanya plek banget ya, penyanyi legendaris Indonesia. Tapi yang ini pengen jadi penulis Nike Ardilanya ya, subhanallah. Ya, silakan Nike Ardila. Sudah siapkah, Nike? Masih di mute kan, Nike? Iya. Oh, Nike-nya menghilang. Ya, yang kepo dengan bukunya Putri Salsa ya, Fallen for You bisa dicek dari penerbit Republika ya, atau di Instagram Asma Nadiating. Silakan. Atau penanya berikutnya, apakah dari YouTube ada yang mau kita tampung? Dari YouTube ada, Bun. Oke, silakan, Rima. Baik, ini ada pertanyaan Bunda. Apa sih yang menginspirasi Kak Salsa menjadi seorang penulis, selain karena ibu kakak penulis hebat? Ya, silakan, Salsa. Oke, ya.
Jadi ya kalau maksudku memang ibuku memang selalu jadi salah satu sosok penulis yang yang pandang gitu ya. Tapi kalau putting that aside, jadi itu tetap tapi digeser dulu. Itu sebenarnya sih apa ya? Kesempatan untuk mengekspresikan diri seotentik mungkin sih mungkin. Jadi kayak dari kecil gitu, terutama saat kita kecil gitu, kita kan masih masa-masa eksplorasi diri gitu, dan kita belum tahu kita mau bagaimana atau apa, dan kita punya kayak kayak kita ada banyak sekali kata-kata yang ada yang ada dan ide-ide gitu dan imajinasi yang ada di dalam otak kita, tapi kita nggak bisa mencurahkannya. Jadi itu sebenarnya yang benar-benar mendorong aku untuk akhirnya ya udah deh, ya udah nulis aja gitu. Jadi kayak misalnya dulu gitu memang ini kayaknya untuk buku keempatku ya, kalau nggak salah buku keempatku Cool School itu tuh inspirasinya tuh sesimpel ketika aku tidur, aku belum ngantuk, jadi akhirnya yang aku buat adalah aku mengimajinasikan film gitu. Jadi aku udah ada karakter artisnya dan lain-lain gitu, dan semuanya udah kayak real, bener-bener kayak ada set sekolahnya dan lain-lain. Dan akhirnya aku mikir ya daripada ini stuck jadi kayak apa sih, kayak dongeng sebelum tidur aku yang aku karang sendiri, mendingan aku ketik aja. Jadi kayak hal-hal seperti itu sih, dengan kita bisa mengekspresikan diri kita, menyampaikan opini kita, itu benar-benar menjadi motivasi utama aku untuk menulis. Baik. Ya, silakan selanjutnya. Untuk selanjutnya ada dari Kak Syukri. Silakan Kak. Masih di mute Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal Bunda. Salam kenal kembali. Oh iya, saya ini penulis baru Bu dari Kalimantan. Belum sampai 1 bulan ini saya menulis di KBM FM ini. Sudah 18 judul saya buat. Masya Allah. Iya, tapi masih bab 1 kebanyakan. Baru 1-2 cerita yang sampai 2 bab. Saya ini pertanyakan Bu, dalam 1 bab itu harus berapa kata, dan dalam 1 cerita itu harus berapa bab? Itu saya bisa tanyakan Bu. Oke, terima ya, kasih. Baik. Ya, terima kasih Mas. Silakan Salsa boleh dijawab. Iya, ini menarik sih, karena aku ingat ini adalah pertanyaan yang kayaknya aku tanyakan dulu ke mamaku ya, kayak 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Jadi kalau jawabannya sih sebenarnya jawaban yang paling benar sih sebenarnya sebutuhnya sih. Jadi jangan karena kita merasa 1 bab tuh harus ada 20 halaman gitu ya, kita jadi maksa-maksain dan jadi mengundur-ngundur gitu. Jadi kalau misalnya memang pada akhirnya 1 bab itu kayak 5 halaman, 7 halaman selesai, ya udah mungkin memang segitu gitu. Tapi memang ketika itu semua selesai, jadi saranku adalah ya udah selesaikan dulu aja dengan pembagian bab yang menurut Mas di sini seperlunya dulu. Tapi kemudian dilihat lagi tuh, apakah ada kemungkinan untuk mengembangkan ceritanya secara lebih baik lagi. Apakah kita perlu menambahkan deskripsi, atau apakah ternyata ini tuh kita baru menceritakan kayak 1 cerita dan fokus ke sana. Sebenarnya kita bisa loh membuat suatu buku dan itu nggak cuma mencakup satu kisah gitu ya. Jadi kayak misalnya kisah cinta Rina gitu. Misalnya kita bikin kisah cinta Rina. Sebenarnya kita bisa aja bikin kayak ada cerita sampingannya, cerita ibu dia atau adiknya atau apa gitu ya. Jadi bahkan di dalam 1 buku aja itu kan bisa ada banyak layer konflik dan banyak alur cerita gitu. Mungkin kalau secara visualisasinya aku bisa contohin, kalau misalnya kita nonton di serial TV atau di drama Korea, biasanya selalu ada 1 masalah fokus gitu ya, yang ada dari bab 1 sampai bab terakhir, tapi bisa jadi ada masalah-masalah kecil gitu yang dihadapi bisa protagonis atau bisa juga side characters-nya gitu, dan itu yang juga ikut mengisi dan memperkaya sebuah cerita seperti itu. Baik, Salsa, by the way, pengarang favoritnya, nggak usah sebut orang tua, pengarang favoritnya, gaya aja orang tua jadi pengarang favorit, karena Salsa ini pembaca yang luar biasa ya, dan setahu saya Salsa bahkan karena
tergila-gila itu mulai usia berapa ya? Mulai baca novel-novel bahasa Inggris ya, dan akhirnya orang tuanya tidak perlu keluar uang untuk memberikan kursus tambahan untuk bahasa Inggris ya. Jadi nggak pernah kursus bahasa Inggris ya. Silakan Salsa. Aku all time favorite-nya sih salah satunya Mitch Albom ya, karena menurut aku menarik bagaimana dia bisa menyelipkan pelajaran. Yang judul apa nih? Yang judul apa? Ada spesifik nggak judul apa? Spesifiknya mungkin salah satunya Five People You Meet in Heaven ya, karena menurut aku itu sangat menarik bagaimana dia mengaitkan fantasi gitu ya, fiksi fantasi, tapi itu sebenarnya ada pelajaran-pelajaran nyata di kehidupan yang itu bisa benar-benar langsung diimplementasikan. Itu jadi salah satu hal yang secara spesifik sih. Jadi Mitch Albom, Five People You Meet in Heaven. Kalau tertarik yang agak-agak non fiksi, itu ada Tuesday with Morrie. Itu sebenarnya salah satu buku, kayaknya salah satu buku terbagus dia menurutku. Itu mungkin sedikit rekomendasi. Iya, dan terjemahannya juga. Sama satu lagi boleh. Kalau ngomong rekomendasi buku mungkin kayak agak panjang. Sama satu lagi gitu ya, terutama kalau misalnya mau fiksi, itu Neil Gaiman sih. Itu jadi Neil Gaiman tuh salah satu penulis favoritku juga, dan dia itu menarik gitu. Jadi ada level-level fiksinya juga. Jadi ada yang buat anak-anak kayak Coraline, ada yang lebih ke cinta-cintaan, itu ada Stardust. Jadi untuk fantasi itu menurut aku dia salah satu yang paling bagus. Oke, ya lanjut Sheila. Oke, untuk masih ada waktu dan masih ada yang raise hands juga nih. Yang sudah raise hand ada dari Kak Rini Anggriani. Silakan Kak Rini. Pertanyaan saya yaitu ketika penulisan, dan ini juga Kak, dan ketika ada tantangan itu apa sih yang kasar pada saat itu? Kasih Kak. Oke, saya kurang clear di sini apa maksudnya tantangan dalam kepenulisan ya? Ya, Salsa, silakan. Oke, makasih atas pertanyaannya. Ya, kalau tantangan dalam kepenulisan itu memang paling umum ya. Sepertinya sih kalau kita lagi mentok gitu sama ide gitu. Jadi writer's block itu menurut aku paling umum dan semua orang pasti mengalami gitu. Untuk penulis dari berbagai genre itu juga alami. Beberapa hal yang membantu itu memang yang pertama itu menampung ide. Jadi kadang-kadang kita itu sangat perfeksionis gitu terhadap ide kita. Jadi kita kepikiran, oh sebenarnya mungkin bisa A, mungkin bisa B, tapi pada akhirnya kita malas sendiri karena kita ngerasa enggak, udah jelek, udah semuanya jelek, kayak udahlah berhenti. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa, ditampung aja gitu, semua idenya ditampung, dan bisa aja itu idenya satu, ada beberapa ide yang bisa digabung jadi satu dan membuatnya menjadi lebih menarik gitu ya. Jadi jangan pernah langsung merasa idenya tuh kayak buruk. Terus tantangan lainnya itu memang kalau misalnya writer's block itu kita merasa malu gitu ya, atau mungkin minder atau nggak pede. Nah sebenarnya mungkin sangat baik kalau misalnya kita bisa engage gitu ya dan ngobrol dengan orang-orang yang kita percaya gitu ya, yang kita tahu mendukung kita gitu ya, dan bisa menanggapi dengan serius, dan itu diajak brainstorming. Itu juga menurutku ide yang sangat bagus, walaupun mereka bukan penulis, walaupun mereka nggak suka membaca, tapi kan tentunya kita ingin karya kita itu reach as much as people as possible kan, untuk meraih semakin banyak orang gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk kita ajak mereka ngobrol, terus habis itu ya kita sharing aja idenya untuk sekarang sampai segini, tapi aku ragu kalau ini begini kayak gitu, dan itu bisa jadi inspirasi juga gitu. Terus yang ketiga mungkin kita juga bisa lihat karya-karya lain gitu, dalam arti antara kita bisa terinspirasi gitu, oh iya ya dia bagus nih kayak bikin endingnya dan lain-lain, atau di satu sisi bisa juga kita bisa melihat sesuatu dan kita rasa ini bukanlah kemana aku mau cerita aku tuh ngarahnya ke sana gitu. Jadi dengan kita juga memperkaya referensi kita itu juga akan membantu gitu ketika kita menghadapi writer's block. Oke, ya ini ada banyak percakapan juga di ruang percakapan ya. Tapi Nika Ardila barangkali sudah bergabung bersama kita ya Sheila. Tadi terlempar karena masalah sinyal. Iya, sekarang terlempar lagi Bun.
Oke, baik ya. Salsa, ada yang nanya di sini, kalau buku favoritnya tadi sudah disebutkan, siapa figur favorit? Apa alasannya? Figur favorit itu kayaknya pertanyaan yang cukup menantang ya, karena itu banyak banget layer-layernya gitu. Mungkin salah satunya tuh aku suka Toni Morrison sih, dan bagaimana beliau bisa menuangkan aspirasi dia dan keresahan dia dalam sebuah buku yang pada akhirnya menginspirasi dan mendorong banyak kepedulian. Itu menurut aku Toni Morrison itu salah satu yang keren banget gitu. Bell Hooks juga. Mungkin kalau misalnya selain penulis gitu ya, untuk penyanyi aku suka Taylor Swift karena dia itu, dan ini bukan hal yang baru untuk mama, kayak mama udah tahu, karena bukan karena dia kayak cantik, tinggi, pirang atau apa, tapi karena bagaimana dia bisa menyampaikan narasi dia gitu, dan dia bisa melawan kritikan-kritikan yang dia hadapi gitu ya, dan hal-hal buruk yang dia hadapi, dan dia membuahkan itu sebagai karya gitu, dan pada akhirnya dia menjadi sangat sukses ya karena dia mencurahkan hati dia gitu. Kayak aku kalau patah hati nangis-nangis, dia patah hati jadi lagu konser ngetop. Jadi kayak itu benar-benar mendorong sih bagaimana keterpurukan kita pada akhirnya itu bisa mendorong kita untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Ya, baik ya, buat yang non-fan Taylor Swift ya, Taylor Swift itu tidak hanya penyanyi, tapi dia menciptakan lagu-lagunya sendiri, begitu ya Salsa ya? Iya. Iya, oke, silakan Sheila, masih ada pertanyaan kah? Kita masih ada waktu 4 menit. Dari YouTube ada nih Bun. Boleh, silakan Rima. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi nih Bun dari Kak Rizky. Izin bertanya, Kak Salsa menganggap menulis itu hobi atau pekerjaan? Kenapa dan apa bedanya dua anggapan itu? Oke, hobi atau pekerjaan, apa bedanya Salsa? Ya, sebenarnya jawabannya juga akan tergantung tipe penulisan apa yang sedang aku kerjakan ya. Karena jujur sekarang pekerjaan aku juga melibatkan ya keterampilan kepenulisan itu gitu, dan tapi dan itu mungkin aku lebih kayak ya melaporan gitu ya, analisa kasus dan lain-lain, itu semua aku masih menggunakan skill-skill penulisan gitu, dan aku akan anggap itu pekerjaan. Tapi di sisi lain itu memang kepenulisan itu merupakan hobi gitu. Ketika aku mulai lagi mencoba menulis fiksi gitu ya, dan menuangkan imajinasi aku dan cerita-cerita yang aku karang saat aku tertidur gitu ya, dan aku harap dalam waktu dekat aku bisa share juga lah cerita-cerita itu gitu. Cuma kalau misalnya masih agak lama kan, sekarang bisa sambil dibaca dulu Fallen for You, sekalian promosi. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita menganggap itu pekerjaan, tentunya itu akan menjadi suatu hal yang kewajiban. Jadi sebenarnya ada pro kontranya ya. Kalau misalnya ke pekerjaan, kita akan anggap itu kewajiban, dan pada akhirnya kita akan mendorong diri kita gitu. Kayak kita ada benar-benar kita butuh banget gitu untuk menyelesaikan itu. Sedangkan kalau itu hobi, walaupun kita akan menjalankannya dengan senang, tapi kita nggak akan merasakan keterikatan gitu. Nah, mungkin aku bisa mempropose kayak konsep baru gitu ya, dimana itu bukan aku anggap sebagai pekerjaan ataupun hobi, tapi aku anggap itu sebagai passion aku gitu. Karena menurut aku ketika aku menganggap itu passion gitu ya, dan aku akan merasa aku benar-benar menuangkan kayak hal yang benar-benar aku sukai gitu, dan aku bisa menggabungkan antara menjadikan itu suatu pekerjaan gitu. Aku mengerjakan sesuatu yang aku suka, dan di saat yang sama I am happy when I'm doing it gitu. Jadi mungkin aku akan menganggap itu passion sih, dibanding itu menjadi pekerjaan atau itu menjadi hobi. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Ini Nika Ardila masih berjuang, sudah siapkah bertanya? Gimana sinyalnya, sudah membaikkah sayang? Oke, udah oke nih kayaknya ya. Coba ya silakan Nika, langsung bertanya saja ke Salsa. Waktunya sudah mau habis. Bismillah, terima kasih untuk waktunya. Baiklah, bagaimana nih caranya Kak konsisten menulis di saat tugas kuliah yang begitu banyak? Ada tips sendiri dari kakak enggak? Terima kasih banyak. Baik, silakan. Iya, terima kasih Nika Ardila, akhirnya bisa bertanya juga ya. Oke, karena apa ya, saya selalu mengajak ya rekan-rekan kalau bisa acara-acara seperti ini ya, selain kita bisa mengikuti di YouTube KBMF Official, tapi juga ketika lewat Zoom kemudian bertanya langsung, tuh buat saya energinya lain gitu loh, atmosfernya lain gitu, dan mudah-mudahan jadi memantik semangat yang lain juga, yang lebih gitu. Oke, silakan Salsa. Ya, menurutku memang kuncinya itu jatuhnya di manajemen waktu sih. Dan ini sebenarnya aku
sayangnya saat itu juga dulu aku waktu kuliah aku tidak bisa menerapkan itu, tapi sekarang saat aku bekerja gitu ya, dan aku ada pekerjaan full gitu ya, 8 jam sehari gitu ya, tapi di satu sisi aku masih suka gitu untuk menulis fiksi. Jadi pada akhirnya itu ternyata terkait manajemen waktu sih. Menurut aku tahu memang ada orang-orang yang thrive under pressure jadi orang-orang yang sengaja tuh mepet-mepetin sama deadline biar terinspirasi. Dan karena aku juga dulu termasuk orang seperti itu, tapi ternyata ketika kita mengorganisir waktu kita gitu ya, itu bahkan bisa membantu kita untuk mengantisipasi waktu-waktu di mana kita itu memang tidak terinspirasi. Jadi kayak misalnya kita butuh mengerjakan suatu pekerjaan gitu, dan sebenarnya kalau di total itu hanya butuh 6 jam gitu. Kita bisa menunda-nunda 6 jam itu sampai entah kapan, atau kita bisa juga secure 6 jam itu benar-benar full pas sudah mau deadline. Tapi sebenarnya kita bisa tuh di dalam 6 jam itu kita alokasikan 2 jam di minggu 1, 2 jam di minggu kedua. Jadi sebenarnya kalau kita alokasikan 2 jam aja ya, 2 jam nulis 2 jam gitu ya setiap hari, atau 1 jam gitu, 1 jam setiap hari 1 halaman, itu aja kita dalam 30 hari kita udah 30 halaman. Berarti dalam 3 bulan itu udah 90, udah hampir 100 halaman. Jadi seharusnya itu akan jauh lebih memudahkan gitu di saat kita itu bisa mengorganisir waktunya seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Salsa. Ini pertanyaan banyak banget ya. Ada yang tanya, kan sibuk dan padat kegiatannya. Terus cara membranding diri kakak sebagai penulis, gimana tips-tipsnya? Supaya orang mengenal kakak sebagai penulis tentunya. Gimana Salsa? Jadi ini yang tips-tips menulis ya. Ya, kalau tips-tips menulis itu sendiri sih memang yang pertama itu menurutku memang perbanyak membaca. Terus kemudian itu kita harus mulai menulis, dan sebelum kita mulai menulis mungkin akan jauh lebih kuat kalau kita bisa menemukan alasan kenapa kita mau menulis. Menurut aku itu akan jauh lebih mendorong gitu ketika kita benar-benar ada purpose-nya gitu menulis gitu. Terus kemudian yang paling penting dan yang sering dilupakan itu sempatkan waktu sih, jangan ditunda dan langsung dicoba aja. Jangan ngerasa aku mau ikut 5 seminar dulu baru aku akan mulai menulis. Padahal sebenarnya kalau kamu mulai menulis sambil kamu nulis seminar, sambil kamu masuk seminar, kamu bisa udah identifikasi nih tantangan-tantangan yang kamu hadapi, dan kamu jadi diskusinya tuh bisa sambil mendorong dan memperbaiki tulisan-tulisanmu gitu. Jadi menurut aku memang karena menulis itu fleksibel gitu ya. Di satu sisi itu bisa dikerjakan sama siapa saja, kapan saja, disambi dengan pekerjaan yang lain. Tapi di satu sisi itu juga jadi sangat rentan untuk kayak diundur-undur nanti deh gitu, kayak digeser-geser gitu, nggak jadi prioritas. Jadi itu yang harus mulai dilakukan gitu. Kalau dari segi branding sih mungkin emang harus lebih banyak sharing ya, dan memang harus pintar-pintar identifikasi kesempatan-kesempatan gitu ya untuk benar-benar menggali exposure lagi gitu. Jadi mungkin awal-awalnya peserta workshop, tapi kamu bisa tuh jadikan itu goal. Berikutnya tahun depan gitu ya, saat ini ada workshop tahunan lagi, aku udah bisa jadi pembicara tamu. Atau mungkin 3 tahun kemudian aku bisa yang ngadain workshop penulisan. Jadi kan sebenarnya itu bisa diperluas seperti itu gitu. Jadi memang harus ada step-step yang memang ingin dicapai gitu agar kita bisa mencapainya. Baik, saya akan meminta nanti terakhir ya. Terakhir saya juga tadi ada satu pertanyaan yang ditujukan ke Asma ya. Bagi apa sih pola asuh ya sehingga anaknya yang salah satunya Putri Salsa ini suka membaca dan suka menulis ya. Nanti Asma akan jawab di akhir ya sebelum menutup acara ini, tapi sebelumnya saya pengen mungkin biar yang lain dapat gambaran Salsa sebetulnya nulis apa sih gitu ya, dan mungkin nanti Salsa bisa nutup juga dengan tips-tips menulis ya yang mungkin bisa diberikan ke anak-anak dan remaja gitu. Tapi sebelum itu boleh dong dibaca sinopsisnya Fallen for You biar kita dapat bayangan ya Salsa ini sebetulnya nulis apa sih gitu. Halo, oke. Ya, silakan. Oke, ini mungkin aku bacain ya. Monica dan Chandler dalam serial Friends, Jenna dan Matt dalam film 13 Going on 30, Ron dan Hermione dalam Harry Potter. Bagaimana dengan Rindu dan Langit? Bagi Rindu, masa depan sudah terpampang jelas di hadapannya. Sekolah yang benar, dapatkan nilai bagus, kuliah di Oxford, lalu jadi pengacara ternama.
Menjadi sahabat langit Nusantara dan jatuh cinta kepadanya bukan bagian dari rencana. Rindu mencoba untuk menolak perasaan itu. Ia mencoba menjauhi langit, tapi tidak ada hal yang bisa dilakukan gadis ikal tersebut untuk menghilangkan perasaannya. Akhirnya, target baru dia menjadi pacar langit. Tidak mungkin, tidak masuk akal, bisa jadi. Tapi Rindu tidak bisa mengatur perasaannya. Tapi masih berhargakah perasaan ini dipertahankan jika justru akan menghanguskan persahabatan indah yang mereka punya? Oke, jadi itu sinopsisnya. Jadi ya sebenarnya dari sinopsisnya udah terlihat ya bahwa aku suka banget trope sahabat jadi cinta. Jadi kalau misalnya banyak cerita-cerita sahabat dari cinta itu jadian, apakah Langit dan Rindu juga akan jadian? Nah, itu yang akan dijawab di novel ini. Oke, Salsa. Ada satu pertanyaan tadi di ruang chat ya, bagaimana sih kamu waktu umur 7 tahun, kan tadi banyak dibahas soal pentingnya motivasi ya. Lalu motivasi apa yang dimiliki Putri Salsa yang baru umur 7 tahun terus punya buku gitu? Aku adalah anak yang sangat kompetitif. Jadi di saat aku melihat ada orang bisa melakukan sesuatu, aku akan mencoba untuk menantang diriku dan membuktikan bahwa aku bisa. Nah, tapi ya begitulah dunia penulisan ya. Jadi aku ngelihat si A bisa, aku bisa. Dia ngeluarin buku lagi, aku kayak masih bisa lagi. Jadi pada akhirnya terdorong untuk terus menunjukkan bahwa wah sebenarnya aku bisa kok gitu. Dan akhirnya aku juga mencoba untuk menantang diri aku kan akhirnya dalam segi dalam segi genre gitu. Jadi awalnya mungkin yang imajinasi gitu. Akhirnya aku mulai geser ke persahabatan. Terus sekarang aku mulai ke yang cinta-cintaan gitu ya. Nanti mungkin ya cinta-cintaannya masih keikut, sahabatannya masih keikut, tapi akhirnya mau lebih fantasi lagi gitu. Jadi karena menurutku gitu ya, dan ini sebenarnya musuh kebanyakan orang gitu ya, itu adalah rasa gampang sekali puas gitu. Jadi kayak ketika kita merasa udah bisa mendapatkan sesuatu, kita merasa kayak oh ya udah ini kita udah kayak apa ya di atas dunia lah, kita udah berhasil melakukan sesuatu yang kayak gak semua orang bisa lakukan dan kita gampang puas. Nah aku percaya bahwa sebenarnya gitu ya, walaupun kita itu sudah berhasil melakukan sesuatu, tetap masih lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan dan juga lebih banyak lagi hal-hal yang bisa kita pelajari gitu dengan dari orang-orang yang lain gitu. Makanya penting gitu ya, dan ini jadi penulis atau sebenarnya dalam mata pencarian apapun untuk tetap rendah hati gitu ya, dan tetap termotivasi untuk belajar gitu, dan belajar dan memperbaiki apa yang masih kurang di karya-karya kita sebelumnya gitu, dari apa yang sebelumnya kita lakukan gitu. Dengan kita melakukan itu akan menjadi motivasi yang kuat gitu untuk kita terus untuk berusaha lebih baik lagi. Ya, saya tadi ingin meminta tips-tips, tapi yang terakhir tuh kayaknya sudah closing yang bagus ya dari Putri Salsa yang kayaknya udah sekaligus motivasi ya. Dan kembali tadi kepada Adinda atas bagian yang saat ini menyimak acara Belajar dari Bintang persembahan KBMF yang merasa misalnya saya nggak punya network atau saya nggak berbakat tapi suka menulis, saya anak desa dan sebagainya, saya nggak punya fasilitas gitu. Apakah ada sekedar informasi buat rekan-rekan ketika Salsa kecil juga ayah bundanya belum bisa punya fasilitas yang memadai sebetulnya buat Salsa gitu ya. Dan jadi dalam banyak hal gitu ya, sebetulnya tidak lantas Salsa itu kami orang tua jujur aja deg-degan gitu setiap kali Salsa kita bawa ke toko buku, dan toko buku selalu menjadi salah satu tempat favorit ya Salsa ya, tempat favorit keluarga gitu, dan pengennya tuh setiap Salsa dari toko buku tuh kita bisa membelikan apa yang dia mau gitu. Tapi kaget gitu waktu pertama dibawa ke sana dan dia tuh bawa segini gitu, buku banyak banget gitu yang kita ini mampu nggak ya gitu. Tapi itu kemudian menjadi motivasi bahwa buku menjadi hadiah ya, menjadi budaya tradisi ya hadiah ya, menjadi sebuah tradisi untuk memberikan hadiah buku gitu. Jadi ketika Salsa masuk UI, ketika diterima di SMA pun gitu, tuh hadiah utamanya biasanya buku, boleh belanja buku senilai sekian gitu. Jadi memang buat ayah bunda yang saat ini gimana sih caranya supaya anak kita suka menulis, pastikan dia suka membaca. Kalau dia suka membaca, insya Allah gitu ya, keinginan atau motivasi itu akan lebih dekat, dan dekatkan dia pada atmosfer kepenulisan gitu. Jadi kalau misal termasuk acara-acara Belajar dari Bintang ini, kalau bisa nggak usah absen gitu ya, ikutan gitu ya, dan bangun mimpi anak-anak gitu. Jadi bangun atmosfernya. Kemudian yang lainnya adalah ketika anak-anak ingin menulis ya, kalau buat saya
yang salah satu yang kami lakukan adalah biasanya selain tadi budaya display buku gitu ya, di mana-mana tuh di rumah tuh ditaruh buku gitu, di ruang makan ada buku, di ruang tamu ada buku, sampai di kamar mandi itu ada buku gitu ya. Tapi yang lainnya adalah waktu Salsa pertama pengen jadi penulis, gara-gara ada editor Mizan yang bilang Salsa nggak pengen jadi penulis, itu Faiz anaknya Mbak Elvi sudah nulis gitu ya, dan dia datang ke saya waktu itu. Yang kemudian saya lakukan adalah creating story di benaknya Salsa gitu. Jadi mengajak Salsa, bukan saya yang create, tapi mengajak Salsa menciptakan cerita. Jadi kalau ayah bunda ada anak yang ingin bikin cerita, bisa misalnya diajak tokohnya siapa, umurnya berapa, namanya siapa, terus ceritanya gimana, terus teman-temannya gimana gitu ya. Terus akhir ceritanya gimana gitu. Jadi sebetulnya kita sudah mengajak Ananda untuk membangun cerita dalam imajinasi dia gitu, yang kemudian bisa dia sempurnakan. Paling nggak sudah ada di benaknya ketika dia menuliskan, ketika dia mengetik menjadi lebih mudah. Yang lainnya di keluarga kami biasanya setiap Salsa ingin sesuatu itu masih diberlakukan proposalnya adalah menulis. Dia pengen ke ulang tahun temannya boleh tapi nulis. Dia pengen karya wisata boleh tapi kasih tulisan dulu buat bunda. Dia pengen ketika SMP dia pengen punya handphone, oke, tapi store dulu 5 cerita buat bunda. 5 cerita itu dulu cukup untuk lebih kurang ya 1 buku gitu. Buku anak tuh biasanya 40 halaman. Kalau mau mengirimkan ke penerbit 40 sampai 60 halaman buku anak. Jadi buku ini proposal gitu. Proposalnya Salsa, kalau dia menginginkan sesuatu maka dia harus membuat cerita. Jadi submit cerita, saya mengumpulkan. Jadi orang tua mungkin mengorganisir ya filing up ya ceritanya gitu. Kemudian nanti bisa membantu mengirimkan ke penerbit ya. Jadi ini mudah-mudahan lebih jelasnya ada di YouTube channel Asma Nadia ya, bagaimana untuk para orang tua yang bagaimana pengen membangun tradisi membaca yang kuat ya, yang mengakar pada anak-anak, atau bagaimana mau mengajak anak-anak untuk suka menulis ya sejak dini ya, dan manfaatnya saya kira benar sekali. Oke, sebelum ditutup Salsa, kasih dong manfaat menulis buat Salsa itu apa? Oke, kaget tiba-tiba ditembak kayak gini ya. Iya tadi tiba-tiba udahan, tapi kayaknya ini boleh deh gitu ya, manfaat menulis apa buat Salsa? Itu benar-benar membantu untuk mengekspresikan diri, terus juga membantu menyusun ide-ide yang ada di dalam otakku gitu ya, dan dicoba untuk dipresent gitu kepada pembaca gitu ya, kepada audiens gitu. Sebenarnya banyak banget sih manfaatnya, kayak karena agak sulit untuk menjelaskan semuanya, tapi yang aku bisa bilang adalah menulis itu benar-benar merubah hidupku sih, dan itu benar-benar suatu skill yang pada akhirnya kemanapun aku berada gitu ya, dan dalam bidang apapun tuh pada akhirnya itu akan tetap digunakan. Iya, dan menulis sudah mengubah Asma Nadia, gadis kecil di pinggir rel kereta api, menjadi jilbab traveler. Nggak terbayang bisa ke 72 negara dan sekian ratus kota sebelum saya menulis gitu. Dan buat rekan-rekan yang selama ini merasa tidak punya fasilitas, tidak punya orang tua yang suportif dan lain-lain, saya pun dulu punya banyak keterbatasan. Dan saya baru menonton filmnya Afu Adi, dia pun punya banyak keterbatasan, Salsa pun punya banyak keterbatasan sendiri. Pasti setiap orang punya tantangannya, tapi mudah-mudahan tekad kita, kesungguh-sungguhan kita lebih kuat dibandingkan halangan yang menanti, insya Allah ya. Terima kasih Salsa sudah berbagi ya, sudah berbincang malam ini. Terima kasih rekan-rekan sekalian sudah berkenan ya menyimak ya, dan kita doakan mudah-mudahan masih akan terus bisa melihat buku-bukunya Putri Salsa. Silakan yang tertarik, Fallen for You bisa cek di Instagram Asma Nadia Things, DM aja, nanti dibantu edisi bertanda tangan ya. Untuk saat ini ada edisi bertanda tangan dan atau melalui penerbit Republika ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya ya. Jangan lupa acara Belajar dari Bintang persembahan KBMF itu setiap kencan kita setiap Rabu malam. Thank you Rima, Sheila, dan kita akan foto bareng ya sebelum kita tutup acara malam ini. Ya, silakan teman-teman nyalakan kameranya, kita foto bersama terlebih dahulu. Pose salam literasi. Kita hitung untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu untuk slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah Bunda.
Terima kasih, saya berharap kapan-kapan juga bisa foto bareng ya dengan rekan-rekan yang saat ini menyimak di YouTube ya. Sekian acara Belajar dari Bintang, persembahan KBMF. Jangan lupa unduh KBMF di Google Play Store ya, follow Asma Nadia untuk tips menulis gratis dan subscribe ke ceritanya. Putri Salsa, sukses selalu ya, mudah-mudahan berkah, makin semangat menulisnya, dan mudah-mudahan obrolan dengan kita kali ini menyemangati tidak hanya Ananda dan remaja yang penulis, juga ayah bunda ya. Sebagai bocoran adalah banyak sekali manfaat bagi bunda-bunda dan ayah-ayah yang punya anak-anak penulis. Kenapa? Karena kita bisa tahu isi hati mereka atau apa yang sedang meresahkan mereka ya, dapat bocoran dari tulisan-tulisannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, terima kasih Kak Putri.